Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini Bapak akan membahas tentang operasi hitung pada bentuk akar. Sebelum kita membahas tentang operasi hitung pada bentuk akar, Bapak akan tuliskan dulu beberapa sifat-sifat yang berlaku yang kita gunakan di dalam kita menghitung bentuk-bentuk akar sebuah bilangan. Sifat yang pertama adalah hampir sama dengan pada bilangan berpangkat. Kalau kita memiliki bentuk n akar A, misalnya, kalau kita ambil pakai huruf kecil saja, n akar A ditambah n akar A ditambah n akar A dan seterusnya. Misalnya ini sampai kita memiliki M suku. Jadi kalau penjumlahan kita menyatakannya dengan suku. Dan suku. Maka penyederhanaan bentuk penjumlahan ini bisa kita buat menjadi bentuk M dikalikan N akar A. Sifat yang kedua, kalau kita memiliki bentuk perkalian N akar A kali B, maka bentuk ini bisa kita pecah menjadi N akar A kali N akar B. Kemudian yang ketiga, sama kalau kita memiliki bentuk pembagian N akar A per B, itu berarti sama saja dengan N akar A dibagi dengan N akar B. Yang keempat, misalnya kita pangkatkan dengan bilangan yang sama. Jadi N akar A lalu kita pangkatkan N misalnya. Maka ini akan menjadi A saja dalam bilangan rasional. Ini bisa kita buktikan dengan menggunakan mengembalikan lagi bentuknya ke dalam bentuk pangkat. Lalu yang kelima, misalnya ada akar bertingkat. Kita punya N, akar dari M, akar dari A, maka ini bisa kita kalikan pangkatnya menjadi N kali M akar A, begitu. Ada juga sifat distributif. Misalnya kita memiliki A kali N akar B ditambah C kali N akar B, maka N akar B itu bisa kita faktorkan. Dalam bahasa sehari-harinya kita katakan dikeluarkan N akar B-nya, karena ini kan unsur yang sama. N akar B-nya itu kan unsur yang sama. Nah ini. Bagaimana cara mengeluarkannya? N akar B kali A ditambah C. Baik, ini sifat-sifat yang akan kita gunakan nanti kalau kita mulai dengan perhitungan-perhitungan pada bentuk akar. Bapak mulai dengan sebuah perhitungan begini ya. Misalnya akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2. Ingat, kalau kita memiliki bentuk akar 2, ini artinya bilangan pangkatnya adalah 2. Jadi sebenarnya 2 akar 2. Hanya 2-nya tidak ditulis. Nah, bagaimana dengan penjumlahan ini?
kita tahu bahwa ini ada 4 suku. Jadi, hasil penjumlahan dari angka-angka ini adalah 4 kali akar 2. Atau kita tuliskan 4 akar 2. Begitu. Lalu, contoh yang kedua. Bagaimana dengan bentuk perkalian? Kalau kita memiliki akar 2 kali 3, maka ini bisa kita pecah menjadi akar 2 kali akar 3. Dari konsep ini, maka muncul cara bagaimana kita bisa menyederhanakan bentuk akar yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Ini bisa dipakai untuk penyederhanaan bentuk akar. Tidak usah kita bahas lagi ini. Baik, kita masuk ke screen yang kedua. Kita ambil contoh yang ketiga. Kita ambil warna hitam aja ya, yang netral. Contoh yang ketiga. Misalnya kita memiliki bentuk akar 2 ditambah akar 3 dikalikan akar 3 ditambah akar 5. Ingat, ini adalah bentuk pemfaktoran yang pernah dibahas di kelas 7. Maka pemfaktoran ini harus kita uraikan satu persatu dengan menggunakan sifat distributif. Akar 2 mula-mula kita kalikan dulu dengan akar 3 ditambah akar 5. Baru kemudian kita tambahkan dengan akar 3 kali akar 3 ditambah akar 5. Setelah itu masing-masing kita distribusikan. Nah, begitu. Akar 2-nya didistribusi, akar 3-nya juga didistribusi. Akar 2 kali akar 3 berapa? Oh, akar 6. Nanti lihat di contoh 2 ya. Kemudian akar 2 ditambah akar 5 itu akar 10. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan akar 9. Berapa akar 9? Akar 9 itu 3. Akar 9 3, maka ini cukup kita tuliskan saja dengan 3. Begitu. Kemudian akar 3 ditambah akar 5 sama dengan akar 15. Baik, nah bilangan-bilangan ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi karena tidak sejenis. Maka jawabannya adalah ini. Akar 6 tambah akar 10 ditambah 3 ditambah akar 15. Baik, kita mulai pembahasan yang keempat. Misalnya ada bentuk begini gimana? Akar 2 ditambah akar 3 pangkat 2. Bapak ingatkan dulu bentuk penguraian dari bentuk aljabar pangkat 2. Ini dulu pernah ya, kita bahas dulu waktu kelas 7. Kalau ada bentuk A tambah B pangkat 2, maka ini akan sama dengan A pangkat 2 tambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Caranya bagaimana bisa mendapatkan bentuk A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2? Nah, langkahnya sama seperti yang dilakukan pada soal nomor 3. Hanya saja,
yang kita kalikan adalah bentuk yang sama. Nah, dengan menggunakan panduan ini, maka kita bisa merumuskan akar 2 ditambah akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 2 pangkat 2, kalau di sini A pangkat 2, ditambah 2 kali akar 2 kali akar 3 ditambah akar 3 pangkat 2. Oke, Bapak lanjutkan di sini ya. Akar 2 pangkat 2 berapa? Oh, 2. Lalu 2 kali akar 2 kali akar 3. Berarti akar 6. Sedangkan akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 3. Kita sederhanakan, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2 akar 6. Selesai. Jadi bentuknya seperti ini. Baik, ada satu lagi yang Bapak mau kasih pada perkalian bentuk aljabar. Sebenarnya lebih tepatnya bukan perkalian, tetapi pangkat ya, pangkat bentuk aljabar. Di mana unsur-unsurnya adalah melibatkan bilangan berpangkat. Kita masuk ke pembahasan nomor 5. Bentuknya begini. Akar 2. Maaf, kita ambil angka yang agak besar sekarang. Akar 5 misalnya dikurangi akar 3 dikalikan akar 5 ditambah akar 3. Begitu. Maka dengan teknik yang sama dengan soal nomor 3, kita akan menemukan bentuk yang pernah kita kenal, yaitu bentuk yang seperti ini. A ditambah B kali A dikurang B itu akan sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Dalam pembahasan operasi bentuk aljabar kelas 7. Nah, sekarang dengan menggunakan patokan ini, maka pembahasan yang kelima itu bisa kita tuliskan hasilnya adalah akar 5. Kita kembalikan ke hitam. Oke. Akar 5 pangkat 2 dikurangi akar 3 pangkat 2. Sama dengan berapa akar 5 kuadrat? 5. Kemudian akar 3 kuadrat? 3. Sama dengan berapa? 2. Oke. Baik. Bapak lengkapin satu lagi ya. Satu lagi berkenaan dengan bentuk akar yang bertingkat. Penerapan pada bentuk akar bertingkat. Misalnya kita punya ini 3 akar 3 akar berapa ya? 512 misalnya begitu. 512. 3 akar 3 akar 512. Nah, berapa nih nilainya? Ingat, kalau akar bertingkat itu, akar pangkatnya, bilangan akar pangkatnya bisa kita satukan menjadi 3 kali 3 akar 512. Lalu, kalau mau kita nyatakan dalam bentuk pangkat, maka ini menjadi 512 pangkat 1 per 3 kali 3 berapa? 9. Anak-anak masih ingat nggak? 512 itu berapa pangkat berapa?
512 itu bilangan dasarnya 2, tapi 2 berpangkat 9. Pangkat lagi 1/9, maka kalau pangkatnya kita kalikan menjadi 2 berpangkat 1, dan itu sama dengan 2. Oke, begitu? Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Bapak berharap supaya dengan pembahasan ini nanti kalian bisa gunakan untuk referensi di dalam menyelesaikan perhitungan-perhitungan pada bentuk akar. Sekian dulu. Terima kasih dan tetap belajar dengan tekun. Kemudian selalu dokumentasikan dengan baik catatan-catatan yang ada supaya bisa menjadi referensi di dalam kalian mempelajari dan juga mematangkan materi ini. Terima kasih. Oke, selamat belajar.